Selamat datang di channel Rumah Dongeng, channel yang berisi dongeng anak. Di sebuah desa yang elok, tersembunyi di balik perbukitan hijau dan dialiri sungai jernih berkilauan, hiduplah penduduk yang ramah dan penuh senyum. Desa itu bernama Desa Gemintang, karena di malam hari, langitnya selalu bertabur bintang-bintang seolah mutiara yang ditaburkan para peri. Di siang hari, matahari bersinar hangat, memeluk sawah-sawah yang terhampar luas, dan tawa anak-anak memenuhi udara. Pohon-pohon rindang menaungi jalanan, dan bunga-bunga aneka warna mekar di setiap pekarangan. Di tengah keindahan itu, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Reza. Ia adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, Reza suka membantu ayah di kebun, menyirami bunga-bunga yang wangi, atau mengumpulkan buah-buahan ranum. Siang harinya, ia akan bermain bersama teman-temannya di tepi sungai, melompat-lompat di atas bebatuan, atau berlomba melempar batu pipi agar melesat di permukaan air. Ketika senja tiba, saat langit berubah menjadi lembayung keemasan dan burung-burung kembali ke sarangnya, Reza akan pulang ke rumah. Ibu selalu menyambutnya dengan hangat, menyiapkan hidangan lezat yang aroma harumnya memenuhi seluruh rumah. Setelah makan malam, keluarga Reza akan berkumpul di teras depan. Ayah akan menceritakan kisah-kisah lucu tentang hewan-hewan di hutan, sementara ibu membelai rambutnya dengan lembut. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati dan sesekali suara jangkrik yang berderik. Setiap hari di Desa Gemintang adalah kebahagiaan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Langit malam memang gelap, tetapi bintang-bintang di sana selalu memancarkan cahaya yang menenteramkan. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga mulai mengusik kedamaian di Desa Gemintang, dan perlahan, bayangan kegelisahan mulai menyelimuti, bahkan menyentuh hati kecil Reza. Hari itu dimulai seperti biasanya, dengan matahari yang hangat dan kicauan burung yang riang. Namun, menjelang sore, langit cerah yang selalu menghiasi Desa Gemintang perlahan berubah. Awan-awan tebal, berwarna kelabu gelap, mulai bergerak lambat dari arah barat, menutupi bukit-bukit. Penduduk desa saling pandang dengan cemas. Mereka belum pernah melihat awan sepekat itu. Ketika senja tiba, alih-alih lembayung keemasan, langit justru diselimuti pekat. Satu persatu, bintang-bintang yang biasanya berkerlip seperti mutiara, seolah ditelan kegelapan. Udara menjadi dingin dan sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Reza, yang sedang membantu ibu merapikan jendela, merasakan hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa kaku. Malam itu, di Desa Gemintang, tidak ada satupun bintang yang terlihat. Langit benar-benar gelap gulita. Kegelapan itu berbeda. Ia terasa lebih tebal, lebih berat, seolah menyelimuti segalanya, bahkan rumah-rumah. Lampu-lampu minyak di setiap rumah harus dinyalakan lebih awal, tetapi cahayanya terasa redup, seolah kesulitan menembus kegelapan yang pekat di luar. Anak-anak yang biasanya tidur nyenyak, kini bergelayutan di pelukan orang tua mereka, merasakan hawa aneh yang tak biasa. Reza mencoba tidur, tetapi matanya terus terbuka. Ia menatap keluar jendela, berharap menemukan setitik cahaya bintang, namun hanya kegelapan yang menyapanya. Rasa takut yang samar mulai merayap di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, kegelapan itu belum juga berlalu. Bahkan di siang hari, awan tebal itu masih bertengger, membuat Desa Gemintang seolah berada di bawah naungan malam yang tak berujung. Bunga-bunga terlihat layu, dan tawa anak-anak tak lagi terdengar seceria kemarin. Desa Gemintang, yang dulu selalu terang dan ceria, kini diselimuti kabut gelap dan kegelisahan. Dan Reza tahu, ada sesuatu yang harus dilakukan. Malam-malam tanpa bintang terus berlanjut, dan kegelapan pekat mulai memengaruhi segalanya. Bunga-bunga di pekarangan mulai layu, buah-buahan di kebun tak lagi ranum, dan tawa anak-anak benar-benar menghilang, digantikan bisikan-bisikan khawatir dari para orang dewasa. Bahkan sungai yang jernih pun tampak keruh, seolah tak mampu memantulkan cahaya apapun. Kehangatan yang dulu menyelimuti Desa Gemintang kini, digantikan oleh udara dingin yang menusuk. Reza tidak bisa berdiam diri. Ia melihat kepedihan di mata ayah dan kegelisahan di wajah ibu. Ia merindukan bintang-bintang yang berkerlip dan tawa teman-temannya yang riang. Pada suatu pagi yang kelabu,
Reza memberanikan diri mendekati ayah yang sedang termenung menatap langit gelap. "Ayah," katanya dengan suara pelan namun mantap, "mengapa bintang-bintang menghilang? Bisakah kita melakukan sesuatu?" Ayah memandang Reza dengan tatapan sedih. "Reza, nak," ujarnya, "para tetua mengatakan, bintang-bintang itu adalah cahaya harapan. Jika mereka menghilang, itu berarti ada sesuatu yang sangat besar telah menutupi sumber cahaya mereka. Konon, di puncak gunung penjaga bintang, ada sebuah permata ajaib yang dulunya memanggil bintang-bintang ke langit desa Gemintang. Namun, gunung itu terlalu tinggi, dan jalannya sangat terjal, diselimuti kabut tebal yang tak pernah terangkat." Mendengar itu, sebuah tekad membara di hati Reza. Ia tidak akan membiarkan desanya terus larut dalam kegelapan. Tujuannya jelas, mendaki gunung penjaga bintang dan menemukan permata ajaib itu, apapun risikonya. Tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya yang khawatir, Reza diam-diam mempersiapkan perbekalan. Ia memasukkan beberapa potong roti kering, sebotol air, dan sebuah lentera kecil ke dalam tasnya. Ia tahu perjalanan ini akan sangat sulit. Pagi buta keesokan harinya, saat desa masih diselimuti kegelapan yang sama, Reza menyelinap keluar rumah. Jalan menuju gunung penjaga bintang memang benar-benar sulit. Langkahnya terasa berat di jalan setapak yang menanjak curam, licin oleh embun dan kabut. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bertautan, seolah membentuk terowongan gelap yang menakutkan. Setiap suara ranting patah atau daun berguguran membuat jantungnya berdebar kencang. Ia bertemu dengan jurang dalam yang harus dilompati, jembatan kayu lapuk yang bergoyang tertiup angin dingin, dan bebatuan besar yang menghalangi jalannya. Kakinya terasa pegal, tubuhnya mulai lelah, dan rasa takut sesekali menyelinap. Namun, setiap kali ia memikirkan senyum ibunya dan cahaya bintang di langit desa Gemintang, Reza memantapkan langkahnya, terus mendaki menembus kegelapan. Setelah berhari-hari mendaki, dengan bekal yang hampir habis dan tubuh yang lelah, akhirnya Reza tiba di puncak gunung penjaga bintang. Namun, pemandangan di sana jauh dari yang ia bayangkan. Puncak itu diselimuti kabut tebal yang tidak pernah terangkat, bahkan di siang hari. Kabut itu terasa dingin, lembab, dan menyesakan, seolah setiap napas membawa serta rasa putus asa. Di tengah kabut, ia melihatnya, sebuah pedestal batu kuno, dan di atasnya, sebuah permata sebesar kepalan tangan, redup bersinar, memancarkan cahaya biru samar yang nyaris tak terlihat. Itu adalah permata cahaya abadi, permata yang diceritakan ayah, yang konon memanggil bintang-bintang. Dengan sisa tenaga, Reza melangkah mendekat. Ia ulurkan tangannya, berharap sentuhannya akan mengembalikan kekuatan permata itu. Namun, saat jemarinya menyentuh permukaan permata, tidak ada yang terjadi. Cahayanya tetap redup, kabut tetap tebal, dan bintang-bintang masih tersembunyi. Rasa putus asa menyergap Reza. Ia telah menempuh perjalanan yang begitu panjang, menghadapi segala rintangan, hanya untuk menemukan bahwa permata itu tak berfungsi. Ia mencoba lagi, menggosok permata itu, memeluknya, bahkan membisikkan permohonan. Nihil. Kabut di sekelilingnya seolah menertawakan usahanya yang sia-sia. Angin dingin meniup wajahnya, membawa serta bisikan keraguan. "Apa yang harus kulakukan?" bisik Reza pada dirinya sendiri, suaranya tercekat. Ia teringat akan wajah-wajah muram di desanya, dan hatinya semakin perih. Semua usahanya gagal. Tidak ada cara lain. Lalu, matanya menangkap sesuatu di dasar pedestal batu. Sebuah tulisan kuno terukir samar, nyaris tertutup lumut. Dengan susah payah, Reza membersihkan lumut itu. Tulisan itu berbunyi, "Cahaya sejati terbit dari dalam. Untuk membangunkan permata ini, persembahkanlah sesuatu yang paling berharga bagimu, yang hanya bisa kau berikan dengan sepenuh hati." Reza terdiam. Apa yang paling berharga baginya? Ia tidak punya harta benda. Yang ia punya hanyalah harapan, semangatnya, dan ketakutannya sendiri. Lalu ia mengerti. Bukan benda yang dicari, melainkan sebuah tindakan. Pilihan terakhirnya, pilihan yang paling sulit, adalah menghilangkan ketakutan terbesarnya di tempat yang paling menakutkan itu. Ia harus menghadapi kegelapan yang selama ini ia hindari, kegelapan yang kini menyelimuti dirinya sepenuhnya di puncak gunung ini. Akankah ia mampu? Atau akankah ia menyerah?
dan membiarkan desa Gemintang tenggelam dalam kegelapan abadi? Reza memejamkan mata. Otaknya berputar cepat. Ia tahu, rasa takut pada gelap adalah beban terbesar di hatinya, bahkan di desa Gemintang yang terang benderang sekalipun. Kini, di puncak gunung yang diselimuti kabut pekat tanpa bintang, ketakutan itu terasa berkali lipat lebih besar. Namun, demi ayah, ibu, dan desa Gemintang, ia harus melakukannya. Dengan tarikan napas panjang, Reza perlahan mematikan lentera kecilnya. Betul-betul gelap gulita. Kegelapan itu menelannya, tak ada sepercik cahaya pun yang tersisa. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, suaranya seolah memenuhi telinganya. Rasa dingin menyusup, dan pikiran-pikiran menakutkan mulai bermunculan. Bayangan-bayangan aneh di kabut, suara-suara bisikan yang tak jelas. Ia ingin sekali menyalakan kembali lentera itu, lari, bersembunyi. Ketakutan itu mencengkeramnya erat. Namun, kemudian, Reza teringat ayah yang tersenyum saat menceritakan kisah, ibu yang membelai rambutnya, dan tawa teman-temannya di tepi sungai. Ia membayangkan bunga-bunga yang mekar di pagi hari dan bintang-bintang yang kembali berkerlip di langit desa Gemintang. Reza memusatkan seluruh pikirannya pada kenangan-kenangan indah itu. Ia menarik napas dalam-dalam lagi, dan kali ini, ia tidak menghembuskannya bersama ketakutan, melainkan bersama tekad. "Aku tidak takut," bisiknya, suaranya sedikit bergetar, namun semakin kuat. "Aku tidak takut pada gelap. Aku lebih merindukan cahaya." Dengan setiap bisikan itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebuah cahaya kecil, sangat kecil, mulai memancar dari dalam dada Reza. Cahaya itu bukan dari lentera, bukan pula dari permata cahaya abadi. Itu adalah cahaya keberaniannya sendiri. Cahaya itu semakin terang, menerangi sekelilingnya, menembus kabut tebal. Permata cahaya abadi di atas pedestal pun merespons. Perlahan, cahayanya yang semula redup mulai bersinar lebih terang, memancarkan spektrum warna-warni yang indah. Kabut di puncak gunung mulai menipis, menyingkap langit di atasnya. Dan satu persatu, seolah terbangun dari tidur panjang, bintang-bintang di angkasa mulai berkerlip, pertama satu, lalu dua, tiga, dan tak lama kemudian, seluruh langit di atas gunung penjaga bintang dipenuhi oleh kerlipan bintang yang begitu terang dan memukau, memancarkan sinarnya hingga ke desa Gemintang di bawah sana. Reza tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Ia telah berhasil. Bukan dengan kekuatan fisik, bukan pula dengan sihir, melainkan dengan keberanian yang terbit dari hatinya sendiri. Kegelapan telah sirna, digantikan oleh cahaya yang dibawa pulang oleh seorang anak yang tak lagi takut. Sinar bintang yang dipancarkan oleh permata cahaya abadi, yang kini bersinar terang berkat keberanian Reza, menjalar turun dari puncak gunung penjaga bintang, menembus kabut, dan membanjiri desa Gemintang. Di bawah sana, para penduduk desa yang tadinya meringkuk dalam kegelisahan, kini mengangkat kepala mereka. Mata mereka membelalak tak percaya. Langit malam, yang berhari-hari gelap gulita, kini kembali bertabur bintang, jauh lebih terang dan memukau dari sebelumnya. Sorak-sorai kebahagiaan pecah di seluruh desa. Lampu-lampu minyak yang redup kini terasa tak lagi dibutuhkan, karena cahaya bintang sudah cukup menerangi setiap sudut. Reza, dengan senyum di wajah dan hati yang lapang, turun dari gunung. Kakinya tak lagi lelah, hatinya tak lagi gentar. Saat ia tiba di pintu rumahnya, ayah dan ibu langsung memeluknya erat, air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka. Mereka tidak bertanya kemana Reza pergi atau apa yang ia lakukan. Kerlipan bintang di langit dan cahaya baru di mata Reza sudah menjadi jawabannya. Sejak malam itu, desa Gemintang kembali riang. Bunga-bunga kembali mekar, buah-buahan kembali ranum, dan suara tawa anak-anak kembali mengisi setiap sudut desa. Namun, ada yang berbeda. Reza, anak yang dulunya hanya suka terang, kini tahu bahwa gelap tidak selalu berarti menakutkan. Terkadang, gelap adalah tempat di mana cahaya paling sejati ditemukan, yaitu cahaya keberanian di dalam diri kita sendiri. Kisah Reza yang berani melawan kegelapan tersebar dari mulut ke mulut, melintasi desa-desa, menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak. Dongeng itu mengajarkan bahwa di setiap kegelapan, sekecil apapun itu, selalu ada harapan. Kita tidak perlu takut pada bayangan. Cukup temukan keberanian di hati, pegang erat harapan, dan cahaya akan selalu muncul.
menerangi jalan, bahkan di malam yang paling pekat sekalipun. Karena sesungguhnya, bintang-bintang di langit tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu hati yang berani untuk memanggil mereka kembali. Terima kasih telah menonton channel Rumah Dongeng. Nantikan cerita-cerita dongeng berikutnya.